Salam sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kita semuanya ada dalam perlindungan Tuhan, disertai Tuhan, dan Tuhan senantiasa mengasihi kita. Dia selalu ada buat kita semuanya, dan Dia selalu menyediakan dan juga memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, hari-hari kita jalani, dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Selalu Tuhan ada buat kita semuanya, dan Tuhan selalu memberkati kita. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita mau belajar dari Bartimeus. Kita tahu bersama mengenai kisah Bartimeus ini, seorang yang buta yang berharap supaya Tuhan bisa memberikan kesembuhan bagi dia, yang berharap supaya dia bisa melihat kembali. Dan dalam kisah ini jelas dikatakan bahwa Bartimeus ini adalah anak Timeus, dan dia adalah seorang pengemis, dan dia lahir dalam keadaan buta. Bisa dikatakan bahwa dari sejak kecil Bartimeus tidak pernah melihat warna-warni daripada dunia ini. Dia tidak pernah melihat cerahnya matahari, dan dia tidak pernah melihat gelapnya malam. Dan Bartimeus juga tidak pernah melihat wajahnya sendiri. Kita akan melihat sikap hidup seorang Bartimeus. Bartimeus itu mau menerima apa adanya hidupnya. Di sini kita perlu belajar dari Bartimeus. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari Injil Markus pasal 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, jelas dikatakan di situ siapa Bartimeus. Bartimeus itu adalah anak Timeus duduk di pinggir jalan. Kata duduk di pinggir jalan ini menunjukkan identitas atau keberadaan daripada Bartimeus. Dan di atas ditekankan ada seorang pengemis yang buta. Kata-kata ini menjelaskan kepada kita siapa Bartimeus. Saya mau berkata kepada kita sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, di sini perlu kita melihat Bartimeus menerima keberadaan dirinya. Dia tidak pernah menutup-nutupi siapa dirinya, dan dia tidak pernah malu dengan keberadaan hidupnya. Kalau dia malu, otomatis dia tidak mau duduk di pinggir jalan, dia tidak mau meminta-minta. Dan di sini jelas Alkitab mengatakan bahwa Bartimeus itu mau menerima keberadaan dirinya. Dan ketika banyak orang lewat dan melihat Bartimeus, kadangkala ada orang yang mencibir dan berkata, "Hei orang buta, engkau mengemis." Ada juga mungkin yang berbaik hati ketika melihat Bartimeus di sana, dia melihat dia benar-benar buta dan memberikan sedekahnya kepada Bartimeus. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa kehidupan ini harus benar-benar kita sadari bersama siapa diri kita dan bagaimana keadaan kita. Tidak baik bagi kita untuk menutup-nutupi keberadaan diri kita. Justru ketika kita menyadari akan siapa diri kita dan bagaimana kehidupan kita, itu langkah yang lebih baik, itu adalah cara yang terbaik supaya kita benar di hadapan Tuhan. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, kalaupun saat ini kita diperhadapkan kesulitan, tidak jadi masalah. Memang benar-benar kita diperhadapkan kepada kesulitan, dan kesulitan-kesulitan yang terjadi ini membuat kita bukan berarti pasrah untuk menerima keadaan begitu saja, tetapi kita belajar dari Bartimeus. Dia sudah seorang pengemis yang buta. Dia nggak pasrah dengan keadaan hidupnya, dia nggak pasrah begitu saja, tetapi ada yang dilakukannya, yaitu dia bekerja. Dan tidak ada pekerjaan yang pantas lagi buat Bartimeus pada waktu itu selain duduk di pinggir jalan dan meminta-minta. Kita perlu belajar dari Bartimeus, terima keadaan kita apa adanya, dan kita berjuang, kita bekerja. Kalau saat ini keadaan kita memang sulit, kita berjuang dan bekerja. Kita hadapi segala yang terjadi itu. Kita tetap bekerja melakukan yang benar. Kita tetap berjuang untuk memperbaiki kehidupan kita. Ini adalah sikap dari Bartimeus. Sebelum dia disembuhkan oleh Tuhan, sebelum dia menerima mujizat untuk bisa melihat kembali, Tuhan melihat bahwa ada kebesaran hati daripada Bartimeus. Meskipun dia buta dan pengemis, dia tidak malu terhadap orang lain. Dia terus bekerja untuk melakukan kehidupannya. Meskipun kadangkala dihina, itu tidak mempengaruhi kehidupannya. Dia tetap melakukan pekerjaannya. Dan saya
saya mau berkata kepada kita semuanya, tetaplah kita berjuang melakukan pekerjaan kita, karena bagian Tuhan adalah Dia akan memberkati kita. Kesulitan boleh ada, tidak perlu kita menutupi kesulitan yang terjadi. Jujur di hadapan Tuhan dan kita berkata, kita memang sulit, supaya kiranya dengan segala kemurahan hati Tuhan, Dia berkenan untuk menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Hari ini kami belajar dari Bartimeus. Bartimeus yang mau menerima kehidupannya apa adanya, tanpa ada yang ditutupi, tanpa ada protes di hadapan Tuhan. Dia menjalani semua kehidupannya dengan apa adanya Tuhan. Sebagai seorang pengemis yang buta, dia tetap bekerja, dia tetap melakukan aktivitasnya, dia tetap berjuang supaya dia tetap bisa hidup, supaya dia tetap bisa Tuhan untuk menikmati kehidupannya dengan segala keterbatasannya. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa buat semua sahabat Kabari, tetap berikan semangat juang yang luar biasa untuk tetap bisa bekerja di masa-masa kesulitan ini, untuk tetap Tuhan melakukan segala apapun yang berkenan di hadapan-Mu, karena kami tahu Tuhan, bagian kami adalah melakukan pekerjaan kami, bagian Tuhan adalah memberkati pekerjaan kami. Kami yakin dan percaya setiap perjuangan kami, setiap pekerjaan kami yang benar di hadapan-Mu Tuhan, pasti Tuhan memberkati dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.